Halo, apa kabar Sobat Lentera? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Kembali Anda bersama kami di Suara Rakyat, Suara Perubahan. Dan kali ini Suara Rakyat akan membahas isu yang masih terus berkembang dan masih ditangani oleh pemerintah Indonesia, pemerintah daerah juga, yakni adalah kasus ginjal akut terhadap anak. Dan apa sih langkah-langkah mengatasinya merebaknya gagal ginjal akut pada anak-anak yang terjadi? Dan di kota Surabaya sendiri ini ada sekitar kurang lebih 7 dan total yang mengalami ginjal akut ini sekitar 17 maksud kami 17 yang ada di Jawa Timur, baik di Kota Malang maupun Kota Surabaya. Lantas seperti apa DPRD Kota Surabaya khususnya Komisi D yang menangani bidang kesehatan dan juga kesejahteraan rakyat ini melihat kasus ini sudah mulai masuk ke Kota Surabaya begitu. Dan kita sudah bersama dengan Dr. Akmal Rawita Kadir selaku Sekretaris Komisi D DPRD Kota Surabaya. Apa kabar dokter? Alhamdulillah baik. Ketin gimana? Baik, sehat dok? Alhamdulillah agak sehat. Kok agak sehat? Harus sehat dok? Harus sehat. Harus sehat dok. Iya. Oke. Dok, kalau kita berkaca berlihat bahwa pandemi ini baru saja bisa dikatakan baru saja sudah mulai sedikit-sedikit perlahan-lahan selesai begitu ya kan. Tapi belum juga tuntas begitu. Nah, ini sudah ada yang baru yang menyerang anak-anak ya ini ginjal akut. Gagal begitu, ginjal akut. Gagal ginjal akut. Dan ini tidak hanya terjadi di Jakarta saja, tapi juga terjadi di Kota Surabaya dan juga di Kota Malang begitu. Nah, khususnya di Kota Surabaya ini sudah ada sekitar kurang lebih 7 anak yang mengalami gagal ginjal akut dan bisa diketahui kemarin malam sudah meninggal 1 ya dok ya. Nah, kalau kita lihat sendiri pengamatan atau pengawasan dari Komisi D DPRD Surabaya sendiri melihat bagaimana sih sistem kerja dari Dinas Kesehatan Kota Surabaya dalam penanganan kasus gagal ginjal akut ini? Iya, Catherine. Jadi kita memang sudah sepertinya perlahan-lahan keluar dari pandemi, walaupun sebenarnya masih ditetapkan pandemi ya. Kemarin setelah pandemi terus ada isu lagi apa itu cacar monyet, kemudian lagi ada isu hepatitis ya, hepatitis kronis ya itu ya, hepatitis akut. Kemudian sekarang ini ada isu lagi yaitu gagal ginjal akut yang memang angkanya rupanya sejak Januari itu meningkat ya. Jadi sebenarnya sejak Januari itu kita sudah dinas pusat itu ya, Kementerian Pusat itu sudah mengevaluasi sebenarnya, dan kemudian puncaknya itu ada di, kita dengar ada di luar negeri ya, di Zambia ya kalau nggak salah ya, itu mereka banyak anak-anak terpapar gagal ginjal akut ini akibat cairan sirup ya, paracetamol katanya seperti itu. Nah ternyata di Indonesia ini sudah mulai terdengar dan ternyata mulai ada bermunculan kasus-kasus. Dan ada korbannya begitu ya? Dan mulai meninggal juga. Nah akibatnya sebenarnya kalau saya menilai BPOM kita mungkin agak terlambat ya untuk mengevaluasi jenis-jenis sirup yang ada ya penyebabnya. Tapi memang sebenarnya sih kita tidak salahkan juga karena penyebab gagal ginjal akut ini banyak, Catherine. Banyak. Jadi untuk saat ini pemerintah Kota Surabaya dan kemarin kita juga baru hearing, jadi memang masih terus berkoordinasi dan yang penting itu tetap waspada dulu, waspada. Bahkan saya dengar sudah mengeluarkan surat edaran untuk menghimbau untuk warga Kota Surabaya yang sakit khususnya tidak mengkonsumsi obat sirup ya, obat sirup. Kenapa ini obat sirup? Karena disinyalir ya, jadi ini masih menduga ya, praduga bahwa disinyalir ada kandungan tertentu yang menyebabkan kandungan ini adalah zat yang toksik terhadap ginjal, khususnya anak-anak. Jadi karena dosis tertentu pada anak itu melampaui batas pada bayi dan anak sehingga dia ginjalnya terpapar gitu. Apakah itu memang penyebab utama dan sebenarnya apa sih gagal ginjal akut? Mungkin supaya warga Kota Surabaya juga bisa paham, teredukasi begitu dok. Jadi seperti organ-organ yang lain ya Kat ya. Jadi ginjal ini sebenarnya dia dua organ yang merupakan organ yang vital juga ya. Karena apa? Dia mempunyai fungsi untuk menyaring sampah-sampah metabolis ya. Jadi sampah-sampah yang ada dalam sel-sel tubuh kita itu akan disaring oleh ginjal, dikeluarkan lewat
kencing kan, Urin ya. nah lewat urin. Nah kemudian fungsi yang berikutnya itu memproduksi sel darah merah, kemudian lagi dia menjaga keseimbangan asam basa dan menjaga cairan supaya kita tidak dehidrasi, itu ginjal fungsinya. Kemudian nah kalau misalnya ada sesuatu, nah itu dibagi 3 ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau tahu itu, jadi penyakit ginjal itu ada 2, gagal ginjal akut dan gagal ginjal kronis. Yang akut itu kurang lebih mendadak dan sebelum 3 minggu kejadiannya tiba-tiba dia ada tanda-tanda gagal ginjal akut ya. Seperti kencingnya berkurang atau menghilang seperti itu ya. Nah, tapi kalau yang gagal ginjal kronis itu yang 3 bulan. Jadi dia gangguan ginjalnya itu sudah 3 bulan terus-menerus, nah itu dianggap kronis. Nah, ini penyebabnya bisa sebelum kita tarik prarenal. Prarenal itu sebelum proses di ginjal, yang kemudian di ginjalnya atau setelah ginjal. Nah, yang ada di sekarang kasus ini adalah ternyata disinyalir ada gangguan zat yang merusak ginjal sehingga ginjalnya itu menjadi kurang berfungsi. Nah, itu diduga masih ya. Nah, karena ginjal kurang berfungsi sehingga terjadilah gagal ginjal akut itu. Oke, Gitu. Dok, kalau kita lihat apakah memang tadi sudah dijelaskan sama Dokter Akmal bahwa penyebabnya adalah masih dalam penelitian juga, masih dalam pemeriksaan. Penyebab pasti ya, karena penyebabnya pasti. banyak. Iya, karena dari kandungan sirup paracetamol atau obat panas gitu ya, obat demam sendiri. Nah, apakah memang salah satu faktornya itu atau utamanya adalah kesalahannya dari situ, atau memang karena faktor konsumsi minuman-minuman yang bisa dikatakan kekinian begitu, Dok? Iya. Jadi sebenarnya gagal ginjal kan ini kan pada anak ya, karena pada dewasa kan tidak terjadi ya. Kenapa kok pada anak balita lagi begitu ya? Jadi kenapa gagal ginjal ini terjadi pada anak? Jadi memang karena anak ini kan organ-organnya masih berkembang, sehingga dia kalau terpapar dengan dosis-dosis toksit, zat-zat yang beracun itu dengan dosis tertentu dia ada ambang batasnya lebih rentan dibanding orang dewasa. Nah, kemudian kalau kita lihat ya, jadi sebenarnya gagal ginjal akut ini sebenarnya pada anak ini sudah ada, cuma prosentasinya ndak sering ya, ndak banyak. Jadi contohnya penyebabnya itu paling sering itu kalau pada anak itu adalah kerusakan ginjal akibat kelainan kongenital seperti keturunan kayak gitu. Itu bisa gagal ginjal akut. Kemudian ada lagi karena memang minum racun ya, mungkin diracuni atau minum racun, nah itu bisa menyebabkan gagal ginjal akut. Kalau yang lain-lain penyebab seperti dehidrasi, kemudian luka bakar itu kan jarang terjadinya. Nah tetapi kenapa kok kasus ini meningkat? Nah ini ternyata disinyalir ada diduga itu anak-anak ini meminum sirup obat panas, obat demam ya? Obat demam ini kandungannya ada zat tertentu yang dicurigai dosisnya itu terlalu besar sehingga merusak ginjal, yaitu glyceryl glycol ya, etil glikol dan di etil glyceryl glikol itu. Oke, Lalu kita akan lanjutkan kembali dan Sobat Lentera tetaplah bersama kami karena usai jeda kita akan kembali lagi.
Terima kasih Sobat Lentera, Anda masih bersama kami di Suara Rakyat Suara Perubahan dan kita masih membahas terkait langkah-langkah mengatasi merebaknya gagal ginjal akut pada anak-anak dan tentunya ini salah satu warga di Kota Surabaya ini sudah ada yang menjadi korban begitu, dan kita masih bersama Dr. Akmal Rawita Kadir selaku Sekretaris Komisi DPRD Kota Surabaya. Dok, kita lanjutkan kembali bahwa tadi sudah dijelaskan beberapa penyebabnya yang masih dalam juga pemeriksaan, dan Dok, kalau bisa dikatakan ini sudah masuk di Kota Surabaya sendiri. Ada salah satu anak yang sudah meninggal, begitu ya. Kasusnya sudah sampai ke Kota Surabaya. Dan bukan hanya Kota Surabaya saja, bahkan di Kota Malang juga sudah terjadi begitu, Dok. Pertanyaannya adalah, apakah ini bisa dikatakan Dinas Kota Surabaya sendiri kecolongan? Karena sebelumnya memang terjadi hanya di Kota Jakarta atau ibu kota Indonesia, begitu. Iya. Jadi sebenarnya kalau kecolongan saya rasa enggak ya. Jadi ketika itu terjadi sebenarnya ada instansi yang lebih berwenang untuk mengatur pengaturan lalu lintas obat ya, yaitu contohnya Balai POM ya, BPOM ini. BPOM. Nah, ini yang saya rasa memang Dinas Kesehatan harus terus berkoordinasi dengan itu. Nah, jadi jalur lintas obat ini ya mulai dari pabrik obat, dia memproduksi zat-zat yang disinyalir itu ya, kemudian balai pengawasan obat. Nah, itu yang sebenarnya mengatur. Nah, ini yang menurut saya itu yang agak terlambat. Jadi dan sekarang sih kita mungkin sudah dihimbau, itu pun masih himbauan, kadang-kadang kadang-kadang ada aja mungkin masih toko obat atau apotik yang mungkin kalau di kota sudah enggak ya, tapi yang di daerah yang di ujung-ujung sudut-sudut Kota Surabaya ini mungkin diam-diam masih menjual sirup-sirup yang mengandung zat yang diduga menyebabkan gagal ginjal akut itu. Okay. Nah, ini saya rasa enggak. Jadi memang fokusnya sebenarnya koordinasi Dinas Kesehatan ini yang perlu diintensifkan dengan dinas terkait, contohnya BPOM ini. Jadi supaya warga Kota Surabaya ini betul-betul disosialisasi untuk sementara udah pakai puyer aja dulu, jangan pakai sirup-sirup sampai betul-betul setelah penelitian penyebab pastinya ini apa sebenarnya, seperti itu. Karena kan memang ini masih ada diduga. Okay. Kalau diduga oke lah, jadi kita sementara bisa menghimbau dulu. Tapi kalau sudah memang itu penyebab pastinya zat itu, maka obat itu harus ditarik, harus obat-obat sejenis yang mengandung zat yang dilarang itu harus betul-betul tidak boleh diperjualbelikan atau diedarkan ke warga Kota Surabaya. Dok, sejauh ini perkembangannya seperti apa sih, Dok, di Kota Surabaya sendiri? Di Kota Surabaya sendiri saya rasa karena ini kota besar ya, jadi sosial media betul-betul luar biasa sehingga warganya ini akhirnya juga agak sedikit was-was, sehingga anak-anak mereka yang sakit ya tidak mau menggunakan sirup. Jadi itu dan cepat sekali beredar. Dan cuma memang Dinas Kesehatan kemarin sudah kita koordinasikan untuk menghimbau kepada Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Dokter Anak Indonesia untuk kemudian tenaga puskesmas, dokter yang ada di puskesmas maupun tenaga medisnya untuk mensosialisasikan bahwa jangan panik ya, karena kalau panik nanti malah anak-anak yang sakit itu malah tidak sembuh ya, karena pengganti obat sirup itu banyak, jadi tidak harus minum sirup terus harus sembuh, enggak. Jadi karena justru puyer itu malah lebih bagus sebenarnya. Cuma nanti bagaimana cara makannya, yaitu mungkin bisa dicampur madu kan ya, jadi supaya manis gitu ya. Jadi untuk pengganti sirup seperti itu. Jadi jangan panik terlebih dahulu. Ya. Nah, kemarin Dinas Kesehatan Kota Surabaya sendiri juga telah mengedarkan surat edaran ini terkait kewaspadaan dini terhadap penyakit gangguan gagal ginjal. Artinya ini kan kewaspadaan, kita benar-benar harus waspada. Apakah ini bisa dikatakan dengan kasus yang cukup berat begitu, Dok? Dalam artian kalau kemarin kita pandemi sempat panik begitu kan masyarakat. Nah, bagaimana dengan kasus dengan adanya surat edaran ini? Ya, kita mendukung ya karena dari pemerintah pusat juga kepastian penyebab utamanya itu masih belum tahu. Jadi yang bisa kita harapkan adalah semacam himbauan sama edukasi ya. Jadi himbauan tadi sudah dengan surat edaran, tetapi di dalamnya itu ada semacam himbauan untuk para institusi medis dari rumah sakit sampai puskesmas, dokter praktek sampai ke daerah sudut-sudut kota itu untuk memberikan edukasi kepada warganya
agar jangan panik itu tadi, kemudian memberikan contoh gejala-gejala kira-kira seperti apa sih gagal ginjal akut itu. Contohnya ya misalnya tidak mengeluarkan tidak urin kencing ya? atau tidak mengeluarkan urin selama 6 sampai 12 jam. Oke. Nah, biasanya kan kalau bayi-bayi itu rata-rata sebelum 6 jam kan pasti pampersnya udah basah Iya, kan, iya. sudah ini. Jadi kalau misalnya apalagi sudah 12 jam itu enggak pipis-pipis tuh, nah itu segera aja dibawa, apalagi ditambah dengan gejala-gejala sakit ya. Gejala sakit itu seperti mual muntah, kemudian meriang atau demam ya, demam, kemudian panas ya itu ya. Atau gejala-gejala yang lain yang ada gejala sakitnya, tapi yang jelas tanda yang paling bisa diukur itu adalah kalau gagal ginjal akut itu adalah urinnya yang berkurang 6 sampai 12 jam. Normalnya kan kita setiap 3 jam, 4 jam kan kencingnya ada gitu ya. Nah, di atas 6 jam apalagi sampai 12 jam ke atas itu enggak kencing-kencing ya. Sebaiknya itu Harus diwaspadai dan segera dibawa ke rumah sakit begitu. Betul, ya Dok ya. Iya. Ya itu tadi salah satu beberapa ya Dok ya ciri-ciri untuk gagal ginjal akut pada anak begitu. Nah, bagaimana sih Dok langkah-langkah yang harus dilakukan atau diambil oleh pemerintah Kota Surabaya sendiri untuk mengatasi gagal ginjal akut supaya tidak ada korban lagi begitu. Kalau tadi kan dokter sudah sempat menjelaskan bahwa ini juga harus bekerja sama dengan BPOM begitu ya, karena mereka yang mengeluarkan obatnya, mengeluarkan izin obatnya. Bagaimana Dok kalau DPRD sendiri melihatnya? Jadi langkah-langkahnya saya rasa sudah cukup baik ya, dengan mengeluarkan surat edaran tadi, kemudian bekerja sama dengan instansi terkait seperti Ikatan Dokter Anak Indonesia, kemudian BPOM, kemudian dia mengintenskan sosialisasi mengenai gagal ginjal. Kalau singkatannya kan GGA ya. GGA ini ke puskesmas untuk kecamatan dan kelurahan supaya bisa paham apa sebenarnya GGA dan menghimbau untuk tidak karena penyebabnya itu ada di dalam sirup. Minggu untuk tidak mengkonsumsi obat sirup dahulu. Nah, ini sambil menunggu ada kepastian. Nah, cuman memang yang perlu diintenskan lagi nih yang belum saya lihat Dinas Kesehatan Kota ini adalah untuk melihat atau secara langsung turun ke bawah tentang obat-obat sirup yang ada di apotek-apotek ya. Mungkin bekerja sama dengan Balai POM untuk mensingkirkan dulu lah obat-obat itu supaya jangan dijual ya, karena kalau dijual itu nanti takutnya pas memang itu penyebabnya, karena di Jogja sendiri ternyata ada gagal ginjal akut yang ternyata anak itu tidak mengkonsumsi sirup. Nah itu kan jadi kita memang masih mencari-cari tahu, jadi kita sambil menunggu pemerintah pusat untuk mengumumkan penyebab pastinya. Dan obatnya juga sudah didatangkan kan ya, obatnya itu dari kemarin juga kita langkah berikutnya kita minta supaya Dinas Kesehatan Kota ini untuk intens berkoordinasi dengan provinsi untuk meminta obat yang sudah dikirim dari Singapura dan Australia ya. Untuk obat antidot untuk gagal ginjal akut. Untuk GGA ini ya Dok ya. Kita akan lanjutkan kembali Dok. Tetap bersama kami di Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan.
Anda masih bersama kami di Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan, dan masih bersama Dr. Akmal Rawita Kadir selaku Sekretaris Komisi D DPRD Kota Surabaya, dan kita masih membahas langkah-langkah apa saja dalam mengatasi GGA atau gagal ginjal akut pada anak-anak. Ya Dok, kalau tadi sudah dijelaskan ya Dok, ya dokter tadi menjelaskan bagaimana sih ciri-ciri GGA, kemudian juga meminta untuk Dinas Kesehatan Kota Surabaya bekerja sama atau berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur supaya ini bisa menjalankan atau mengatasi GGA pada anak yang terjadi di Jawa Timur. Mendapatkan obat ya. Betul, mendatangkan obat yang terjadi di Jawa Timur khususnya di Kota Surabaya begitu. Dok, kalau tadi juga sudah dijelaskan adanya SE ya Dok ya, surat edaran bahwa harus memang mewaspadai adanya GGA ini. Nah, sosialisasi yang sejauh ini yang sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan yang diketahui oleh DPRD Kota Surabaya khususnya Komisi D ini seperti apa sih? Apakah memang sudah jauh, sudah tepatkah begitu langkah-langkah yang diambil oleh Dinkes ini sudah tepatkah dalam mengatasi GGA ini? Ya, kemarin sosialisasi kan hanya pada surat edaran itu ya. Dan itu sudah masuk ke puskesmas. Nah, kemarin kita lihat puskesmas juga kalau bisa turun ke RT RW, yaitu melalui tim-timnya itu, jadi untuk mensosialisasikan itu. Jadi kemarin dengan adanya kegiatan-kegiatan posyandu, kemudian dengan kegiatan-kegiatan lansia, karena kan pasti lansia ada cucunya kan dan sebagainya, itu disosialisasikan untuk menghimbau tidak menggunakan obat sirup dulu sampai tapi sosialisasikan kita ingatkan jangan menakut-nakuti ya. Karena apa? Karena gantinya sirup kan pasti ada obat puyer kan. Jadi nggak ada masalah sebenarnya. Jadi tetap diingatkan aja sementara ini jangan menggunakan sirup dulu. Dan kita minta juga sosialisasi ini karena masih belum menggunakan medsos, karena kan ini kan sebenarnya di samping sosial oleh dinas kesehatan ya, Dinas Kesehatan maksud saya tadi itu juga ada terbantu oleh sosialisasi oleh medsos ya kan, di medsos luar biasa itu banyaknya. Nah ini harus diambil kesempatan oleh Dinas Kesehatan untuk ikut juga masuk melalui medsos agar warga ini benar-benar tidak panik dan tidak bingung seperti itu. Oke Dok, kalau kita lihat DPRD Kota Surabaya khususnya Komisi D ini juga fungsinya adalah pengawasan begitu ya Dok ya. Sejauh ini dengan adanya kasus ini apakah pengawasan kepada BP POM ini lebih ditingkatkan Dok? Ya, jadi nanti Dinas Kesehatan akan tetap berkoordinasi ya. Pasti itu harus untuk kedepannya jangan sampai ada terulang lagi zat-zat lain ya jadi kita mengharapkan melalui Dinas Kesehatan Kota maupun Dinas Kesehatan Provinsi nantinya untuk BPOM ini lebih masuk ke dalam farmasi untuk zat-zat mana yang diimport itu sebelum digunakan itu harus ada uji klinis ya, uji klinis apakah zatnya ini benar-benar aman apa enggak, atau ada standar internasional lah yang meyakinkan bahwa zat yang diimport ini betul-betul sudah memang layak untuk diinikan. Kan bahkan kemarin tuh ada beberapa obat yang ternyata kandungan zat yang diduga itu ternyata kandungan zatnya melebihi kadar yang ditoleransi oleh anak-anak kan. Jadi itu juga untuk BPOM ini harus betul-betul lebih selektif lagi ya. Tapi untunglah kita sudah menghimbau supaya kemudian di apotek juga kan sudah banyak itu, jadi obat-obat sirup itu disimpan dahulu jangan sampai dijual. Dan ini juga nanti kami juga dari Komisi D nyoba akan beberapa apotek kita acak ya, nanti kita lihat apakah mereka menjual obat sirup atau enggak. Kemarin saya ada beberapa di daerah Mulyosari itu juga sudah tidak menjual obat sirup. Jadi ini sosialisasinya berarti sudah masuk ya. Cuma nanti kita belum tahu daerah-daerah yang lain. Apakah seperti itu? Apakah memang Komisi D sendiri juga akan melakukan sidak begitu menarik semua obat-obat sirup yang sudah beredar di apotek Dok? Sejauh ini kan masih berjalan ya, berjalan baik bahwa apotek-apotek juga sudah tidak menjual, sementara tidak menjual obat sirup. Jadi kita sementara wait and see ya, sambil kita acak aja dulu
mana-mana. Kemudian kegiatan puskesmas itu juga akan kita pantau bagaimana mereka sosialisasinya terhadap warga masyarakat sampai ke tingkat RT RW. Oke, fasilitas kesehatan sendiri dok, ketika misalnya nih jaga-jaga nanti pasien melonjak begitu GGA ini, gimana dok? Kalau gagal ginjal akut kan untuk terapinya kan memang sudah standar ya, jadi paling ada obat-obat yang sebenarnya obat-obat itu kita sudah ada. Kemungkinan yang kita butuh itu adalah obat antidot toksin yang diduga tadi ada di dalam sirup-sirup tadi, yaitu fomepizol ya. Nah, itu yang diharapkan katanya Indonesia akan import dari Singapura dan Australia. Dan saya baca hari ini dari media sudah nyampe hari ini dari Australia. Nah, ini kan mudah-mudahan obat itu bisa Surabaya dapatkan juga, karena kasusnya kan juga ada seperti itu ya. Nah, kemudian lagi intinya supaya gagal ginjal akut ini tidak bertambah lah di Surabaya. Jadi antisipasi, dan obat-obatan di Surabaya, apalagi Dr. Stomo ini kan ada letaknya di Surabaya, merupakan rujukan seluruh Jawa Timur ya, dan itu untuk terapi gagal ginjal akut ini insya Allah cukup lah, saya rasa udah baik lah untuk fasilitas kesehatannya. Cuma ya antidot obat itu satu itu tadi yang kita butuh memang. Oke, apakah memang untuk penggunaan BPJS sendiri bisa mendapatkan obat itu dok? Kalau misalnya ada warga yang menggunakan BPJS begitu dok? Kalau tidak salah kemarin Pak Presiden sudah menginfokan bahwa untuk gagal ginjal akut ini, dan sudah terindikasi dengan gejala gagal ginjal akut ini akan digratiskan kan. Tentu saja pasti jalurnya pasti seperti COVID, jadi nanti melalui BPJS. Jadi bukan karena ini penyakit baru kan, penyakitnya sudah sebenarnya tercover kalau gagal ginjal akut yang disebabkan oleh yang lain-lain. Tetapi ini kan karena penyebabnya masih misterius, jadi saya mendukung sekali dan apresiasi terhadap Pak Presiden, Pak Jokowi untuk menggratiskan pasien-pasien anak atau balita yang terkena gagal ginjal akut misterius ini. Oke, baik. Dok, yang terakhir dong, himbauan kepada masyarakat dan khususnya juga pemerintah Kota Surabaya dalam mengantisipasi lonjakan gagal ginjal akut pada anak. Ya, jadi saya rasa kepada warga Kota Surabaya tetap yaitu tadi jangan panik ya. Jadi kita tetap memantau, dan kita lihat pemerintah Kota Surabaya dengan surat edarannya ini, dan cukup serius saya lihat itu, untuk menghimbau kepada anak-anak yang sakit dan ada gejala-gejala itu harus sudah tahu gejala-gejalanya apa ya. Seperti tadi kencingnya yang berkurang lebih tidak muncul 6-12 jam, itu juga harus diperhatikan dengan gejala-gejala tambahan ya. Nah, kemudian pemerintah kota agar supaya tetap mengintensifkan itu himbauan dan sosialisasinya ya ke instansi-instansi terkait, khususnya puskesmas, kemudian rumah sakit swasta, kemudian rumah sakit pemerintah ya, agar dalam aktivitas tertentu dia jadi bisa menginfokan bahwa sebenarnya gagal ginjal akut ini dampaknya seperti ini, gejalanya seperti ini. Kalau ada tanda-tanda segera bawa ke rumah sakit atau ke pelayanan kesehatan terdekat seperti itu. Jadi lebih dini terdeteksi dan lebih mudah. Dan saya yakin kalau dengan sosialisasi yang masif ini kita bisa menekan lah, karena penyebabnya kan dikonsumsi ya. Jadi bukan seperti COVID ya kalau dia ini. Jadi kalau kita yakin dengan dengan waspada ini kita bisa menekan jumlah gagal ginjal akut karena sifatnya tidak menular. Oke, baik. Terima kasih Dr. Akmal sudah bergabung bersama kami di Suara Rakyat, dan semoga saja pemerintah Kota Surabaya ini bisa menangani dengan tepat dan cepat kasus gagal ginjal akut pada anak. Terima kasih Sobat Lentera sudah bersama kami. Usai sudah Suara Rakyat kita kali ini, saya Catherine Ellison pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.